Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nuho. Kali ini kita akan membahas tentang marketing 4.0. 4.0 itu apa? Adalah marketing di dunia digital. Oke teman-teman, di sini aku akan membahas inti sarinya aja ya, yang dikarang oleh Hermawan Kartajaya. Bapak-bapak yang keren, umurnya udah 70 tahun tapi keren banget nih. Bukunya juga keren. Nah, kita harus wajib baca kalau punya usaha konvensional ataupun digital. Oke, yang paling keren itu gini men. Jadi dia tuh bikin 5 urutan untuk menjual sebuah produk. Nah, 5 urutannya tuh apa aja? Yang pertama tuh aware, yang kedua itu appeal, yang ketiga itu adalah ask, bertanya, yang keempat adalah action, yang kelima adalah advokasi, menyarankan. Oke, itu keren banget menurutku men. Jadi untuk menjual produk kita harus melalui 5 unsur itu. Yang pertama apa? Aware. Jadi menurutku ketika kita mempunyai produk, jadikanlah produk kita aware kepada orang-orang. Jadi apa ya, ketika kita mempunyai bebek goreng ataupun kita mempunyai pecel lele gitu, kalau orang mau beli, orang harus tahu dong kayak gitu kan. Orang harus tahu pecel lele kita gitu. Itu tahap pertama, aware. Nah, bagaimana caranya biar orang-orang aware? Bisa jadi kalian sebar brosur ataupun kalian promo terus bikin badut-badut di jalan gitu. Bebek goreng Nuho, bebek goreng apa kayak gitu kan, bisa gitu. Yang penting gimana caranya biar orang-orang tahu. Yang paling gampang dan rasional menurutku adalah influencer. Karena influencer itu banyak banget pengikutnya kan, jadi kita bayar aja kalau punya duit. Tapi kalau nggak punya duit ya udah konvensional aja. Kita ngapain kayak di jalan sebar brosur atau apa, yang penting orang-orang tuh tahu produknya kita, aware. Oke ya. Terus masuk ke tahap berikutnya, yaitu appeal. Apakah itu appeal men? Appeal itu adalah ketertarikan. Jadi sebisa mungkin kita mempunyai produk itu produk yang menarik. Nah, itu appeal. Jadi contoh dalam studi kasusnya itu adalah ayam penyet ya. Gimana ayam penyetnya kita biar menarik? Oke, contoh ayam penyet toppingnya bawang goreng spesial, atau ayam penyet bonus sambel. Itu kan menarik kayak gitu loh. Atau dibikin gini, misal ayam penyet tempatnya lihat langsung ke sawah di posternya, itu yang buat influencer tadi, itu kan menarik. Nah, orang-orang itu bakal memfokuskan ke produk kita. Nah, produk kita jadi udah mencapai tahap kedua tuh, appeal. Ya, entah produk apapun itu, hijab ataupun kita mempunyai contoh perusahaan jasa wes. Nah, itu bisa juga. Nah, terus kalau udah tertarik biasanya ini orang-orang langsung ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu apa? Ask atau bertanya. Jadi orang-orang ketika udah tertarik pasti akan bertanya. Contoh, ketika kalian dapat poster kan, biasanya kan kita dapat poster nih. Oh, kelihatannya menarik ya. Biasanya tanya nih ke teman sebelahnya, kamu tahu nggak poster ini punya siapa? Wah, kayaknya keren nih, kayaknya tempe penyetnya di pinggir sawah ini, kita bisa coba nih, gimana menurut kamu? Nah, itu kalau produknya kita sampai ke situ berarti udah lumayan bagus. Orang-orang sampai bertanya sih, biasanya orang-orang bertanya tuh ke orang yang pernah nyoba. Orang yang pernah nyoba ataupun temen-temen yang sefrekuensi, yang menginginkan produk tersebut. Contoh, kalian kan punya temen yang laparan banget tuh, yang laparan banget, biasanya tuh kan update banget di story makanan-makanan ataupun snap story ataupun apa ya, poster-poster di jalan kayak gitu, pasti up to date banget tentang masalah makanan kayak gitu ya, karena dia frekuensinya adalah mencari makanan kayak gitu ya. Nah, biasanya akan bertanya. Nah, setelah bertanya biasanya udah dapat informasi. Oh iya, bertanya juga bisa melalui sosial media ya. Jadi ketika kalian dapat poster terus kalian bertanya ke Google, itu salah satu juga pertanyaan. Jadi misal ada tempe penyet di view findernya ke sawah, misal point view-nya ke sawah, pasti
teman-teman di sini akan bertanya kepada Google, tempe penyet di atas sawah. Nah, otomatis di Google kan keluar tuh lah itu pertanyaan juga, atau di Instagram. Makanya ketika ada orang bertanya di web ataupun surfing ke teman-teman ataupun dia mencari komentar di tempat Google bisnisnya, katakanlah kayak gitu, kita harus udah siapin di situ. Jadi kita harus udah siap ketika orang-orang mencari. Nah, mencari bisa juga offline dan online kayak gitu. Yang offline itu yang tanya ke temen, yang online itu mencari di web ataupun di Google. Tuh. Jadi kita harus siap. Oke, yang keempat adalah action. Ketika udah tanya nih di Google nih, oh ternyata reviewnya bagus, terus barangnya keren, murah, dan enak, katakanlah kalau makanan kayak gitu ya. Oh, orang pasti akan memutuskan action, dia akan membeli atau enggak gitu. Jadi ketika dia akan membeli, sebisa mungkin kita siapin produk yang bagus kayak gitu. Produknya harus bagus kayak gitu loh. Jadi tempe penyetnya kita harus enak banget ketika orang membeli gitu loh. Kita harus siapin. Nah, ketika orang beli, nyicipin tuh kan untuk pertama kalinya. Misal beli, misal enggak ya berarti ininya ada yang salah nih, urutan ke belakangnya ada yang salah. Contoh mereka nggak jadi beli, oh ditarik aja ke belakang, berarti yang salah itu di bagian as. Di bagian as itu perlu dibenerin. Contoh apa namanya, customer service. Customer service-nya kita perlu diperbaiki, terus gimana cara memesannya kita perlu diperbaiki, informatif tempatnya juga kita perlu diperbaiki, biar orang yang searching Google itu tahu kayak gitu. Kemungkinan bisa jadi informasi di nomor 3 yang as itu kurang memadai ataupun kurang informatif kayak gitu. Maka nggak ke poin 4. Poin 4 yaitu aksi. Ketika aksi kita juga harus siapin tempat yang bagus dan produk yang keren gitu. Nah, itu pencapai poin keempat ya. Katakanlah dia beli, dia coba. Nah, kalau kita udah siapin skenario makanan yang paling lezat, otomatis dia apa? Ke poin yang 5. Poin yang 5 itu apa? Advokasi, men. Advokasi itu menyarankan. Ini yang paling penting. Ini dia. Zaman sekarang itu harus tutur tinular, kata orang Jawa. Itu mulut ke mulut ngomong kayak gitu nih. Ini bahaya banget. Apalagi netizen zaman sekarang, mulutnya gacor-gacor banget. Jadi kalau produk kalian jelek, ya juga akan tutur tinular kejelekannya. Makanya harus hati-hati sama produk kalian. Advokasi apakah itu? Ketika kalian nyoba nih makan, ternyata enak ya. Besoknya kalian ke kampus atau kita berangkat kerja lah, katakanlah, pasti bilang, kemarin aku habis nyobain tempe goreng penyet, keren banget, tempatnya di atas sawah, kalian harus coba, men. Itu produk kita udah winning kalau kayak gitu. Kalau produk kita udah winning, itu udah otomatis. Jadi kita tinggal maintenance aja brandingnya. Dan ketika produk kita udah goal sampai poin 5, maka otomatis akan mencapai poin 3 otomatis. Ketika kita kasih tahu temen nih, tempe penyetnya keren, di sana enak, harus coba. Maka temen yang dikasih tahu pasti akan ke nomor 3, yaitu as. Langsung tanya ke customer service-nya tempe penyet itu ataupun ke web atau yang lain-lain. Maka dia akan kepo-kepo produknya kita, men. Gitu. Oke, jadi gila, bagus banget gak pokoknya. Oke, jadi di sini juga bilang sekarang itu ada pemasaran omni. Pemasaran omni itu pemasaran online dan offline. Katakanlah kayak gini. Katakanlah kamu jual deodoran, dia lihat TV, pengiklanan di TV, terus dia mencari toko terdekat dan tanya ke karyawannya. Terus setelah ditimbang-timbang ternyata dia beli. Itu offline. Jadi dia adalah marketing showroom, marketing yang lihat gitu. Juga ada yang online. Marketing online itu apa? Dia contohnya lihat di Instagram nih, lihat di Instagram produkmu. Produk ini keren ya. Nah, menggantinya dia ke toko adalah dengan cara dia mencari di Google. Katakanlah produkmu deodoran gitu dia. Cari deodoran A di Google. Kan muncul semua tuh. Sama aja kita bertanya ke customer service yang offline tadi.
kita tapi tanya di internet. Setelah bagus, terus kita lihat reviewnya dan lain-lain, orang yang komen dan lain-lain, kita akhirnya memutuskan beli online. Kalau kita bisa omni kayak gitu, kata Hermawan Kartojaya, kita bisa mengoptimalkan dan menjual produk secara masif kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Hii.